Ternyata yang saya ikutin, yang saya ajak ngobrol, bukan orang gitu. Emang ngeselin sih Kang, udah ditungguin lama, mana seremnya kagak ada. Inilah Bicara Jakarta. Selamat datang kembali di Bijak Bicara Jakarta dengan gue Sukon Jamal dan Mike di sebelah sana. Ya, halo semuanya. Dan kita kedatangan bintang tamu yang dia banyak kebisaannya ya. Sekarang dia merambah menjadi penulis juga. Kenapa pada Sila sih? Aku juga enak kayaknya Sila. Suka bilang Ikut Sila aja begini tuh. Ini kan duduk Vincent. Oh gitu. Gimana? Duduk Vincent. Oh iya, gitu ya. Dia enak sih. Ayo lanjutin lagi. Udah. Ya, jadi kita sudah kedatangan Reza Rahasia di sini. Rahasia. Kalau Kalau dari namanya kayaknya penuh rahasia. penuh rahasia kan? Banyak hal-hal yang dirahasiakan. Betul kayaknya nih. Kita nanti banyak ngobrol lah ya, banyak kita kulik dari Reza Rahasia karena aku kemarin udah sempet nonton di beberapa YouTube yang katanya pernah berhubungan dengan makhluk gaib. Langsung ke sana ya. Terus apalagi tuh macem-macem. Macem-macem. Punya macan. Punya macan. Kodam Reza macan. Pernah Kosong. disantet. Pernah Sukron disantet. kosong. Mike kosong. Inilah dibalik pembacaan hodam di TikTok teman-teman. Jadi Enggak, pertanyaannya adalah kan pernah berhubungan dengan makhluk gaib. Enak nggak sih? Anda mau coba? Ya kan tanya dulu. Enak nggak? Begini Pak, urusan enak gak enak. Kan setiap orang punya selera soal enak gak enak ya kan? Gitu loh. Iya bener sih. Gimana kita tahu enak gak enak kalau belum cobain? Nah, kan makanya kita tanya sama yang udah pernah. Enak banget Pak. Wah. Itu pokoknya mah tidak ada keenakan yang bisa digambarkan seenak apapun yang ada di alam dunia ini. Gitu, karena halusinasi itu enak. ya itu mah simpelnya mimpi basah kan. Kita semua pernah sih ya. Kan? Dan ceweknya penasaran siapa itu ya. Nanti jadi nggak? Jadi. Oh jadi. Jadi enak. Oh jadi. Iya, benar. Tapi pernah nggak Bapak bermimpi gitu kan, ngimpi terus ketemu kuntilanak, kuntilanak akan dirubah jadi sosok selebritis yang kita sukai? Belum sih. Belum? Mau coba? Nah, kan aku baru baca mitos-mitos gitu kan dari YouTube yang misteri-misteri gitu kan. Oh iya bener katanya enak banget, tapi nanti dia akan berubah jadi kayak makhluk mengerikan, kan serem juga. Bener nggak kayak gitu? Nah tergantung, kalau misalnya kita belajar seni patung, dari yang mengerikan itu bisa dirubah jadi elok dan indah. Gitu. Sebelum kita membahas lebih jauh soal mimpi-mimpi dan goib-goib tadi, kita pengen tahu dulu kan backgroundnya Reza Rahasia nih apa gitu kan. Iya. Nah berkaitan sama ngomongin Jakarta, berarti kan dia suka dipanggil Kang Reza, Akang. Kang Reza. Ini orang Sunda Kang. Ya. Orang Jawa Barat saya. Kumaha dan Nah ini nih, Damang. Sampurasun. Rampes, Mugia Rahayu Sagung Dumadi, Mugia Rahayu Kesaning Gusti, Bagja Waluya, Bihara Bihari, Nyurup Waduga Ing Rasa. Gue jangan terlalu Hidup banyak. oh kebanyakan. Nggak paham banget kita. itu kayak kerajaan dulu banget nih. Iya. Om Swastiastu bukan. Nggak apa bisa Om Swastiastu, Astungkara, Assalamualaikum, Salam Sejahtera. Bisa. Kita kan Bhinneka Tunggal Ika. Betul. Berarti asli Bandung. Bandung lahir di Bandung. Merantau ke Jakarta 2006, Pak. 2006. Apa? Pertama kali lu menginjakan kaki Jakarta ngapain? Udah ada tujuan kah atau gimana? Itu bentuk seorang ayah menyelamatkan anaknya sebenarnya. Kok gitu? Iya, dari kenakalan-kenakalan di Bandung gitu kan. Terus belajar untuk bekerja menjadi sales sepatu dulu, Pak. Bentar. Bentuk menyelamatkan bapak kepada anaknya. Maksudnya diusir dari rumah gitu suruh ke Jakarta apa gimana sih? Kalau itu lebih menyelamatkan bapaknya Iya. dari anaknya. Itu lebih menyelamatkan biar- satu keluarga itu. Biar kagak ngempanin gitu kalau itu. iya. Ini tuh beda nih kebalik. Karena mungkin gimana bandel lu dulu sono. Masuk bandel sih dulu gitu kan karena sempat gabung gangster, geng motor gitu kan. Gangster yang ini Cirebon itu. Enggak. Ya, ada salah satunya itu pecahannya sih gitu. Oh iya beneran. Sampai ke sana gitu pecahannya. Oh iya. Luas kan soalnya. Bawa samurai juga. Enggak, saya bawa asam urat.
Apa tuh? Apa itu? Asam urat. Asam urat. Oh, biasanya kan ada singkatan-singkatan. Oh, iya, oh dipancing. Sebelum siap nih, Pak. Sebelum siap, Pak. Detail saya orangnya. Aja. Enggak berarti ini apa? Jualan sepatu. Iya, salah sepatu door to door tuh ke kantor-kantor. Tapi gue terakhir ketemu Cibaduyut. sales sepatu tuh ya, sales sepatu sendal kan ya gitu ya. Itu jualannya nangis-nangis. Pernah ketemu nggak lo? Oh iya. bener. Nangis-nangis. Jadi tuh ya, gue pikir itu emang sedih beneran. Ya, emang mungkin sedih beneran kali awal ya. Tapi datang lagi yang lain, begitu juga Pak caranya. Oh, jadi akhirnya ketebak. Akhirnya Karena yang ketebak, lain ngelakuin oh yang caranya sama. begitu. Ini Metode. terakhir-terakhir loh ya. Oh, metode, Kayak bener. metode jadi kayak, saya mau pulang nih, kalian beli atu lah, gini gitu-gitu. Ini dari kampung, jalan kaki berapa kilometer gitu kan, kita iba. Gue itu lagi pulang kuliah tuh. Akhirnya terpaksa ngeluarin uang nambahin, beli mah enggak, karena kan ngapain gue kuliah pakai sendal gitu kan. Kalau beda. tanya. Apa? Oh ini asli dari mana, Garut atau mana nih, nggak bisa dibakar apa segala macam. Oh, itu masih yang begitu. Nah, Bagus kalau lah itu. kalau saya dulu triknya gini, dulu kan kalau di Jakarta itu metropolitan kan, semua hampir 80% tuh orang kantoran. Jadi saya pakai dasi, pakai kemeja, selain kantor bawa koper, Oh. masuk ke gedung-gedung tuh. Rapih nih berarti. Rapi Pak, orang lain kalau buka koper tuh kan, map, laptop, saya contoh sepatu, gitu kan sepatu. keren, trik. Gitu, jadi triknya masuk ke kantor, mau kemana Pak? Mau ke T13, ketemu siapa? Ibu Eva. Oh ya, silakan. Padahal saya nggak tahu di situ ada Bu Eva atau tidak. Tapi nama yang kayak masih ada lah gitu ya. Iya gitu. Nama yang wajar. Tapi biasanya saya observasi dulu Pak gitu. Oh kantor Cis Plaza misalnya, di situ ada kantor apa aja ya? Oh ada ini gitu kan. Lantai berapa? Jadi harus sepatu, lantai 3, kantor apa? Kantor ini. Oh iya ada kan. Masuk gitu. Padahal pas ke situ saya nggak tahu siapa-siapa. Di lift ya kan, lihat cewek. Mbak, bagus banget ini sepatunya. Keren ya, lihat di Mbak tuh jadi kayak lebih cantik awal ini. Oh iya dong Mas, mahal tuh saya. Ini dari Eropa. Wah, berapa itu harganya? Mahal nih, 5 juta berapa gitu kan. Ah Mbak, di saya Masuk. harga sama, kulit sama, tapi lebih murah. Ah masa sih Mas? Ada waktu nggak sebentar? Gitu. Melipir ya kan ke itu, ke exit gitu kan. Cet, gitu. Tawarin, nah ini Mbak, bahannya sama kan? Oh iya sama, kok bisa sama ya? Karena semuanya dari Cibaduyut Mbak. Gitu. Jadi kita gitu masuk ke kantor dan mulai 1, 2, 3, akhirnya hampir seluruh Sudirman, segala macem dapat tuh langganan. Gitu. Dan lebih cepat, lebih murah. Bisa banget juga. Bisa banget Gitu. sih. Terus kalau Mas pakai merek ini boleh nggak? Bisa. Gitu. Bisa custom. Bisa custom. iya. Karena kena kenal sama home industry yang dia bikin produk ke sepatu A misalnya yang terkenal di Jakarta. Atau bahkan diekspor ya dari Yes. Cibaduyut kan banyak yang Merek ekspor terkenal tuh. Merek kayak Ada, apa gitu. LV apa segala macam. Nyebutin merek dia, nyebutin merek. Dan maksudnya LV emang ada sepatu LV? Ada. Emang ada. Ada. Oh, kita mah sebut-sebut aja Berapa? LV, Gucci. Oh ya terima kasih apalagi sponsornya LV Gucci juga. Tadi Nike, sepatu saya pakai Nike dari itu dari Nike saya. Cibaduyut. Puma, Gitu caranya. Adidas. Nah jadi itu awalnya jual sepatu, terus berarti belum mikir entertain nih. Nyambi justru Pak. Ah itu udah nyambi. Nyambi. Jadi maksudnya? dulu tuh ada koran info casting dulu tuh. Oh iya. Gitu. Jadi itu ya halaman. halaman casting, sambil ikut tuh casting. Karena berawal dulu sering mabal kan, sekolah itu kan. Jadi Sering masuk, apa? Sering apa tuh? istilahnya mabal. Mabal tuh Dulu bolos? tuh, bolos. Oh, bolos. Jadi pas bolos, lama-lama bosen kan, bolos berantem gitu segala macam. Ada tuh, dulu tuh inget banget satu TV buka casting gitu kan. Ah iseng nyoba. Pas nyobain enak nanti asik juga ya gitu. Udah di mana casting nggak Jakarta? Bandung masih. Masih di Bandung. Dulu tuh. TV Bandung. Ya casting. TV nasional sih, nasional. cuma ngadain di Bandung, besar-besaran gitu kan. Oh, oke. Wah, asik juga nih gitu. Jadi nyambi jadi figuran, ekstras gitu kan. Gitu ikut lomba modeling dulu tuh. Nggak sadar diri kan, tubuh pendek segini mau jadi modeling gitu kan. Ikut aja, ikut gitu. Nyambi tuh. Sampai Masuk jual tapi sepatu. kan masuk. Masuk. Jadi ke Jakarta masih nerusin itu casting masih sambil jual sepatu tuh. Menjual sepatu. Berarti di casting kayak di tempat casting bagus tuh sendal gitu juga. Gitu juga. Pak, kok sutradara sepatunya gini, Pak? Gitu. Kita prospek gitu. Bisa banget ya malah. Ekstras. Karena di Jakarta tuh ya memang keras ya, artinya hal apapun bisa dilakukan untuk bertahan, untuk Saya jadi inget joknya teman kita, Pak. Jakarta keras dibanding gak pecah. Ancatis jok. Pancatis. Panca-atis. Kanan juga. Oh iya, pernah ketemu lagi Nah, Panca-atis. itu jokesnya itu dia. Itu yang ngasih nama saya Pancatis sebenarnya.
Reza Rahasia. Reza ini. Rahasia tuh. Oh dia. Iya, dari iseng-iseng gitu kan. Dia Kan udah banyak berganti-ganti nama. nama. Dulu Reza siapa pertama? Sunas. Reza Takwasa dulu. Reza Sunas. Iya. Sunda asli. Sudah Nah, asli. gitu. Terus Reza Takwasa gitu. Oh, sekarang Reza Rahasia. Rahasia. Ternyata si nama tuh berpengaruh Pak ternyata sama jalur kehidupan gitu. Wih, bener kemarin kita juga sempat itu Ini udah ganti nama kan. Ganti nama. Gue selalu omongin terus tiap episode. Dia udah Dari ganti nama. Mik ke Mike. Mike. Tulisannya Mike. Mike. Ini bakal di ini Pak dikasusin. Apa? Kalau depannya pakai open. Enggak, udah enggak. Itu udah open mic udah enggak Open dikasih. mic. Open Mike. Ya Reza nih maksudnya dia ini banget. Soalnya gue kenal dia juga di stand up. Oh, emang multi talent. Multi iya. Sebenarnya mah ya ketidakjelasan itu aja sih, pengen nyobain apapun gitu. Apa aja, Ja? Coba, Ja. Tadi awal jual sepatu, terus sepatu. ikut apa lo? Acting, ya kan, extras, modeling, kuis-kuisan di TV mah hampir semua pernah diikutin lah gitu. Di Jakarta nih, pas udah di Jakarta nih, Jakarta. gitu kan kayak Raja Termehek-mehek, Raja Gombal, wah. Termehek-mehek. Gue kenal dia ikut termehek-mehek. Lucu banget, acting Wah, mabok. Mehek-mehek tuh uya-kuya ya? Bukan. Mandala dulu. Eh. Nah karena ikut Termehek-mehek, saya pas pulang kampung ke Garut, ke bapak, wah saya dikeroyok sama bapak, paman segala macam gitu. Kamu jauh-jauh ke Jakarta mana? Didikan kita selama ini, kamu jadi pemabok gitu. Ini acting ya. Gitu. Karena kan termehek-mehek kan kayak reality show kan. show. Jadi Iya, jadi kesannya beneran dia adegannya lagi di pos ronda, mabok gitu terus berantem. Berantem. Keluarganya nonton di rumah sangka beneran. Bener-bener tuh program ngeprank banget ya. Iya, ya settingan semua lah. Terus apa lagi, Ja? Terus abis itu Take Me Out lu pernah. Awal Take Him Out dulu, Pak. Oh, taking Oh, out. take him out, take me out. Cowok dulu tuh. Oh iya iya. Nah itu Take Him Out itu yang mengawali saya keluar kerja kantoran di asuransi. Oh, pernah kerja di asuransi juga di Jakarta nih. Dari itu si ada cewek kan, wah dia kalau bajunya kantor hari Senin merah, sepatunya harus merah. Oh, gara-gara lu jual sepatu. Dia jual sepatu Pak, di asuransi gitu kan di dalam Mampang itu tuh. Dari situ dia ngeliat, wah ini kamu jualannya bagus nih gini gitu kan segala macam. Kenapa nggak coba ngelamar nih di sini? Wah yaudah singkat cerita akhirnya ngelamar, terus pindah-pindah ke asuransi kantor gitu. Tahun 2010 tuh supervisor mau dilantik lah kalau sekarang dilantik ya. Kayak Pak Prabowo dilantik nanti Oktober nih. Benar-benar. Gitu. Ya, keburu jadi chaos nih. Wis, nanti dulu Mas, nggak usah kasih dulu. Enggak, sayangnya chaos. Oke. Sayangnya keburu chaos nih. Oh mau dilantik chaos. Chaos gitu. Kenapa? Itu biasa perempuan. Manajer ini kesini tapi Ada ini ada peraturan baru terus ternyata dijegal peraturan baru di kantor itu gitu kali ya. enggak sih, lebih ke personal. Oh. Kira lu mau ngomongin lagi, gua udah ngomong. Iya, karena kan personal dulu kan soal usia 30 itu kan akhirnya kan. Oh, lu waktu itu usianya ceweknya belum usianya 30. Belum 30. Nggak bisa. Sementara kan di sana kan kuat banget kan, gendut banget tuh. Gitu, supervisor, manajer semuanya gitu. Drama-drama perkantoran. Siapa nih anak baru? Iya, Apa sih? belum 30 kok mau dijadiin supervisor apa segala macam. Tapi jualan bagus dulu. Doan bagus. Oh ya wajar, prestasi berarti. Ada prestasinya bagus gitu. Jadi ya ketersinggungan gitu kan, ada kekecewaan segala macam. Gitu. Harusnya saya yang naik nih, kok dia? Gitu. Iya, pakai baper segala macam. Apalagi kan Macarin salah satu perempuan yang Terus Mas, nggak usah terlalu Oh, kesana. nggak usah. Iya. Justru itu yang seru. Ya gimana Mas? Jadi pacarin gimana? Off the record nanti. Lalu dipatapain itu manajernya maksudnya apa? Ownernya apa gimana? Enggak, si manajer itu sama si orang telemarketing. Oh gitu, ada inilah ya, ada apa namanya? Affair. Fair ya, begitulah di dunia perkantoran kan ya. Saya lalu cabut. Jadi Cabut karena casting lagi. enggak, karena udah dapat kontrak tuh dari Tech Himot itu, Pak. Dan lumayan sekali syuting kan zaman 2010 gope kan sekali syuting. Sudah gede lah itu. Gitu. Jadi selama 4 bulan tuh saya matiin lampu terus gitu. supaya bertahan. Sudah bertahan, lumayan buat bayar kontrakan, Pak. Buat biaya makan sehari-hari. Gitu. Kalau mau cakep juga nih, Gimana sih maksudnya matiin lampu? Jadi gini, kalau take me out itu kan cowok yang dipilih cewek, ceweknya berjejer tuh. Take me out kebalikannya. Cowok-cowok yang berjejer, terus datanglah cowok juga. Kayak di Thailand. Saya Bambang. Nggak, cewek gitu. Jadi
Untuk lo biar bisa bertahan, kan setiap syuting tadi 500.000 kan. Jadi lo harus matiin lampu supaya gua nggak suka sama dia. Jadi siapa yang datang matiin. Kalau datang dia matiin. terakhir nyala, ya kan lu mau nggak mau selesai juga. Terus dia bisa ngasih alasannya tuh yang logik, yang apa gitu. Karena pihaknya udah bete banget, dia kayaknya susah banget, kayaknya alasannya bagus banget. Terus Dimatiin lampunya nggak mati, Pak. dinyalain dari sana. Kosret nggak bisa. Oke. Mantesan gue suka kalau nonton itu ya. Iya. Oh, gue milih ya ternyata ya. Kenapa milih? Gue tahu itu gara-gara Jadi itu. cukup 4 kali ya, produser udah mulai mikir pasti. Iya. Udah ini 4. Red. Tolong nih saklar di onin terus gitu ya. Jadi nggak Rating mati. udah turun nih dia nih. Kan dia lebih pintar daripada gua kan, produser gitu. Gitu. Waktu itu kan masih Yunita kan, Yunita sama si itu. Tapi lumayan 4 kali ya. 4 bulan, Pak. 4 bulan. 4 bulan seminggu bertahan. sekali. Seminggu sekali. Seminggu sekali, kalau pas setting naik sempet seminggu 2 kali syuting. Oh lumayan lah itu. Waduh. Zaman itu tuh gue ingat itu 2011 gue juga pertama kali kerja di asuransi tuh UMR masih 1,2 di Jakarta. Itu. Oh pernah di asuransi juga? Gue juga pernah telemarketing juga. Tapi nggak pernah ketemu dan orang jualan sepatu ya di kantor gua. Perusahaan mungkin. Iya. Benar. Mungkin kantor Bapak belum Bukan masuk DCBD target, Pak. mungkin. Jualan kursi aja kalau di gue asik. Bagus ya. Saya perlu kayaknya jadi tukang kayu kayaknya. Emang bisa dijual kursi-kursi? Ya gitu, bisa. Kan dari pohon apa? Pohon jati, apa pohon apa pohon Akasia. beringin. Serem sih kalau. Bisa. Beringin lebih bagus, Pak. Kalau Beringin. bikin Malah kursi. bagus ya? Bagus banget. Karena unsur oksigennya bagus tuh untuk kehidupan gitu. Oh. Karena besar kan? Iya benar besar. 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 Paling bisa bertahan lama itu. Bener. Dan ininya kan juga banyak kan? Banyak. Akar-akarnya. Oh, akar, daun-daunnya. Merindang kan. Indah. Jadi itu kayak pengayom lah ya. Pengayom. Iya. Tapi kadang-kadang suka serem tuh ada hantu-hantuannya. Iya, harusnya penghuninya situ tuh udah lama berkuasa gitu ya. Berkuasa. Kok bisa datang tukang kayu jadi Makanya, kursi dia. apapun pohonnya sama tukang kayu tumbang pasti. Nah, itu gua nggak ada sih di 2010 Pak tuh keluar. gua 2011. Ditawarin kamu kalau mau duduk di kursi itu tinggalkan syuting gitu kan. Tinggal syuting, awas gitu kan kalau enggak. Oh, lu nih masih nyambi berarti? Masih nyambi. Karena beberapa tawaran sinetron yang udah ada perannya dari ketolak Pak, banyak banget. Karena nggak bisa. Kerja. Ya, nggak bisa Itu nggak syuting bisa malam kerja. ya? Take me out. Malam. Oh, malam. Tapi kadang suka ada dari sore itu sampai malam gitu. Apalagi syuting sinetron kan. Stripping segala macam. Stripping segala macam. Akhirnya Pan kalau kamu duduk di situ, kamu per bulan saya gaji 6 juta katanya gitu. Tapi kalau kamu peser milih ya? syuting, pintu terbuka gitu. Akhirnya keluar lo. Terus saya gimana sekarang gitu kan. Udah, kamu silakan pergi ke laut, ke gunung dan pecahkan gelasnya biar ramai gitu. Mikir dulu, disuruh nggak kerja dulu, mikir dulu. Pas mikir saya dihitungan kan, dulu 6 juta per bulan. Oke, syuting take him out, 1 kali syuting gope dihitung. Lebih menguntungkan. Gitu kan. Ya, mana bentaran doang. Terus syuting bebas lagi. sejam. Iya benar. Gitu. Bentaran doang ya. Iya, per Jadi bulan. sampai sekarang udah begini kan. Jadi akhirnya saya sekarang ngurusin yang tidak terurus gitu. Tapi itulah di Jakarta kan, lu bertahan ikut casting lain-lain apa segala macem di TV. Di mana-mana ada Pak dia dulu Pak di TV itu Pak. Gitu. Banyak lah itu tadi. Kuis-kuis. Oh, yang dia Antv itu ada acara apa? Nah, sampailah ke acara Karma yang ditonton sama Nah itu yang Mas tadi yang Mike. berhubungan sama makhluk gaib. Ya, Itu sama kan si Pradigaya Robert muncul. Kiyosaki, siapa namanya? Roy Kimochi. Roy Kiyoshi. Roy Kiyoshi. Iya. Oh? Iya benar. Dia dari situ mulai media online pria ini menikah dengan hantu, punya istri hantu gitu. Benar. Benar itu tapi. Enggak dong. Dan di situ saya tidak menerima. Karena saya sedang tidak punya pacar kan. Kalau Roy Kiyoshi bilang bahwa wah kalau ada cewek yang deketin dia, ini bisa cekek. Wah, saya jomblo menahu nih kalau gitu kan. Gitu. Akhirnya kan ya udah sampai mantan yang waktu di STM dia WhatsApp dulu lah, WhatsApp itu. SMS gitu kan. Mantan Desta ya? Ada kan deket SMA dikit kan. Jadi dulu tuh di bagian untuk berburu gitu. berburu. Suka ada cewek linglung kan gitu. Diam di pinggir jalan kemana pengen bingung samperin, bawa ambil ke base camp gitu. Itulah. Mau cari contoh itu sebenarnya. Nah gitu. Iya, maksudnya ke base camp ngapain? Catur apa? Catur, betul. Karena kita kalau untuk ngobrol belajar curhat-curhatan. masuk gitu. Jadi karena perlu perempuan gitu.
untuk mengenal si Raja dan Ratu nih, bagaimana menumbangkan si Ratu ini yang sudah lama gitu kan. Ada yang bete kali nggak tumbang-tumbang gitu Iya, apa makanya gimana? berawal jadi pion dulu tuh. Iya. Masuk dulu ke situ, udah menguasai polanya. Bertahan lama dulu mempelajari strategi-strategi gitu ya. Apa sih sebenarnya? Tahu gue juga, pokoknya ikutin aja. Ya, itu terus apa? Kan Bapak juga Pak yang akhirnya mendorong saya untuk ke YouTube Pak. Oh iya. Kan lu capek aja katanya klarifikasi satu orang dibalas. Oh iya, dia tuh ya. Jawab lo yang ngejorokin lo. Nah, dulu dia Ih, tuh bener. itu episode dia itu viral banget, Pak. Yang mana? Episode-nya Karma dia itu. Jadi di-upload kan di YouTube tuh. Itu rame banget. Karena Ada manis-manisnya. sponsor masuk ya. Belum masuk. Belum ya? Kan nih, dicopot. Coba kalau dicopot. Seger langsung banget. masuk. Ya, maksudnya itu Viral, rame. bener. Terus gue bilang, ya kan waktu itu dia juga sempat ikut sama gue Siaran gitu ya? siaran di radio horor-horor. Oh, radio yang katanya kecil banget itu. Iya, ada radio lah di Bogor kecil. Tapi lama-lama pendengarnya banyak juga ya. Banyak juga. Dari luar kota, dari luar negeri bahkan online kan karena ada streamingnya gitu. Sampai AC geter-geter gitu ya. Banyak lah kejadian-kejadian aneh. Makhluk astral datang apa gimana? Apa ya, dikirimin kayak paket dulu mah. Kirimin, serem banget. Itu yang ya AC sampai geter. Dulu kan masih zaman SMS tuh ya 2014-an tuh. Di radio belum WhatsApp gitu. Terus ya ada yang ngirim SMS, kamu jangan sok-sok bahas ini pakai bahasa Jawa nih. Nah, saya sudah mengirimkan, tapi sebelum baca itu si Raja udah begini-gini kan dia kalau siaran suka ada yang datang nih, Pak. Ada yang ngirim nih gitu. Kita kan bercanda-bercandain ya karena. Terus gue baca itu, Cok, ini artinya intinya dia ngirimin nih, terus ada di belakang baju berwarna cerah. Ini kan bertiga siaran. Nah, gue dua gelap nih, ada satu yang cerah. Namanya Bedul, emang rada-rada kosong bocahnya. Terus yang, gua dong, katanya gitu. Langsung ngomong gitu, tiba-tiba AC gini langsung krrrr gitu sendiri. Krrrr gitu. Terus, mainin nih remote-nya nih. Nggak ada remote-nya, nggak ada yang mainin. Terus saya masih tantang, coba kau ngirimin orang mana nggak jelas pakai nemtek dong. Iya, gitu-gitu. Emang AC kenapa itu bisa getar gitu? Ya nggak tahu. Ya mungkin kan bisa ngelihat katanya. Ya itu kan dia udah lihat dulu, dia lihat ada yang datang. Cuman kan kita kagak lihat kan frontal aja, mana. Ngirim pakai apa lo, gitu-gitu aja kita bercanda-bercanda, nantangin cerita. Digeterin AC-nya. Ini dipastikan sini aman ya nanti setelah podcast. Ya aman lah. Ya, kalaupun nggak aman nggak apa-apa kan, cuman sampai nungguin nginep sini doang kan. Oh iya sih. Ya, Benar, aku nggak nginep sini Kan sih. kita nggak nginep kan? Enggak. Ya jangan sampai ada drama kunci apa namanya? Kekunci. Kunci rusak. Ini kan ya diupload setelah yang kemarin sama si Robby itu kan. Iya. Jadi kemarin kita podcast kan. Podcast ngomongin tentang ada ya keanehan-keanehan di sini. Paginya di dalam kuncinya nggak bisa dibuka. Ya dia keluar dari jendela. Dia dikunciin aja habis podcast di sini tiba-tiba kuncinya rusak, aneh banget. Ntar dah kita coba tanya dia langsung lagi lah. Keren emang ini. Selamat ya. Ayo lo. Ya itu maksudnya dia ikut Karma terus rame kan. Terus gue bilang, lu kan bingung di entertain gimana. Lu lihat Roy Kiyoshi, kata lu kan nggak semua bener tuh dia omongannya. Banyakan ngaconya, tapi kan entertainnya dilihat. Udah, siapa tahu itu jalan lu di entertain gue gitu. Bikinlah dia YouTube klarifikasi Karma. Rame, makin dihujat dia sama pendukung Roy Kiyoshi. Lanjutin lah karena subscriber naik kan. Iya, gimana rasanya Pak dihujat Pak? Asik sih. Oh iya. Keren, makanya saya sudah lama nggak dihujat nih sekarang. Hujat lagi dong. Padahal mungkin lu hanya melontarkan fakta menurut lu ya. Iya. Jadi saya itu bilang hanya 50% beneran, 50% settingan. Gitu. Tapi kan fanatik banget tuh acara Karma tuh kan gila banget. Sekarang tuh. masih tayang nggak sih? Udah Nggak ada. nggak ada. Udah jadi logo Arsenal kan. Gitu. Roy Kiyoshi jadi logo Arsenal, lu nggak tahu? Nggak tahu. Operasi. Itu kata orang-orang di Kata orang. sosmed. Emang ya, mirip banget bukan sih. saya. Gitu. Viral yang kedua kan yang di itu yang Selaman Kolbu itu. Ustaz Danu viral lagi. Iya, dia Apa? langsung diundang di Apa program apa lagi? Ada dulu program lah gitu. Udah nggak ada ini ya kalau pada omongin berarti Nggak apa-apa lah. Gitu. Dikit aja ngomongin karena saya sudah berjanji kepada produsernya. Oh iya. Yang saat itu marah-marah naik hitam sambil matanya melotot keluar gitu.
Oke, saya nggak akan ngebahas lagi soal acara ini. Gitu. Ya udah. Itu viral juga tuh. Bahas apa itu waktu itu? Bahas soal apa yang saya alami di situ. Jadi Itu acara live itu. live dan itu nggak tayangan ulang, nggak ada itu. Karena di situ saya mengambil peran Irfan Hakim sebagai host gitu. Karena Irfan Hakim jadi diem gitu. Ustaz Danu juga ada apa-apa, Kak, gimana Kang coba yang akan lihat gitu jadi gitu. Jadi gitu. Oh, jadi settingannya dibalik. Ya itu udah live aja, natural live aja. aja. Natural. Gitu. Jadi di situ kesannya saya sombong, nantang gitu. Kalau dalam saya program merusak acaranya. Oh. Karena dia tahu tuh, kamu sebelumnya ke Karma merusak acara itu. Sekarang pasti mau rusak juga. Ini gimana ngebangunnya gitu. Lo tau nggak acaranya, konteks acaranya? Belum. Jadi acara itu tuh ngebersihin, tapi ini Ustadz ya, ngebersihin datang yang apa sih kesurupan, namanya? Rukiah gitu. betul, ngerukiah-rukiahin, ya peserta datang lah dia gitu. Tapi responnya tuh di luar dugaan lah. Gitu. Karena Ya, masuk situ pasti kesurupan semuanya. itu justru bagus kan, engagementnya bagus dong. Berarti naik kan. naik. Iya. Iya. Tapi kan perannya Pak Ustadz itu dan hostnya jadi tidak dominan. Dia tidak mempan gitu kesannya gitu. Padahal mah enggak sih. Dan memang ada kata-kata kayak di klarifikasi itu saat itu kan memang lagi coba beraksara tuh Pak, saya suruh rukiah tuh. Gitu kayak ke Ustadz Faijar, ke siapa gitu kan, sampai datang ke masjid yang ada Khalid Basalamah tuh ditolak di situ di rukiah gitu. Gitu. Akhirnya pas ceritanya tuh kenapa bisa ikutan karena si krunya itu temen dulu yang di ANTV gitu. Jadi dia nelfon malam-malam, halo Kang Reza, ya ini kita lagi ada program nih udah jalan berapa bulan lah gitu. Kita lagi nyari partisipan. Kira-kira Mas Reza ada nggak yang mau jadi partisipan? Nah saat itu saya pengen di rukiah. Saya aja, saya bilang gitu. Ah masa Kang Reza? Ya emang kenapa gitu? Ya udah datang malam-malam ke sana. Jadi di rukiah. Bisa. Dan tidak apa-apa sayangnya gitu. Jadi harusnya mah mungkin ya dengan dalam konsep program itu kan semuanya kesurupan atau apa. Mungkin Mungkin lo. kan? Ih takut Kan ini. mungkin. Rame lagi dah. Nggak apa kan saya udah manggil iya. Jadi mungkin begitu. Iya. Karena si netizen nyerang itu udah gitu, oh sombong nih nantang. Karena saya ada kata bahwa nah ini udah kebuktikan gitu kan, ibaratnya saya di sana nggak kenapa-napa. Karena kan ucapan Pak Ustadz kan gitu ya. Jika apa yang diamalkan sama Kang Reza ini tidak sesuai dengan Rasulullah SAW, tidak dengan sesuai Islam gitu, maka akan hilang, nggak ada gitu. Nah saat itu saya bilang bahwa justru saya kesitu malah tambah kuat. Oh gitu. Gitu, jadi kata kuat itu dianggapnya sombong tuh. Gitu, padahal dasarnya emang sombong sih saya. Enggak lah. Tapi gini, koreksi ya kalau saya, rukiah itu kan setahu aku nih, itu kan kayak metode untuk membersihkan gitu kan, kalau ada gangguan jin atau apapun itu kan. Gitu kan. Ya nggak ada yang salah berarti kan dilakukan Pak Ustadz itu kan. Kan itu Pak. Nggak ada, iya. Dan saya pun nyatanya emang benar kayak misal kalau emang ada yang nggak sesuai gitu kan. Gitu, karena lagi masa-masa transisi tuh. Wah pas banget nih. Jadi gayung bersambut kan, pucuk cinta, Pak Ustadz tiba gitu. Iya. Langsung ikutan tuh gitu. Pasti itu gue lupa sih. Dicek katanya isinya apa lo? Khodam lo apa? Masih sama kayak di Karma nyambung, Pak. Padahal nggak ada brief tuh. Nggak ada. Yakin lo? Iya. Oke. Nah kalau itu bener pure. Jadi Enggak apa isinya. Nah, kan lo gua dia belum belum tahu tuh. Jadi situ tuh ada sosok kiai dan harimau gitu. Oh. Terserah Kang Reza nih mau kemana, mau harimau atau kiai gitu waktu itu tuh. Jadi itu emang syutingnya emang nggak ada briefing Pak. Jadi saya ditinggalin satu ruangan make up sendirian. Nah, kok biasa kalau syuting tuh ada siapa nggak ada. Sendirian aja siapa gitu. Di semua cara udah ada. Yang paling menarik adalah ini yang apa? Uji nyali. Uji nyali. Iya. Itu live juga uji nyali. Di mana tuh dulu? Maksudnya lokasinya di mana? Bogor. Oh, di Bogor. Di pabrik tua Bogor tuh. Itu juga keren. Serem nggak? Enggak. Asik dibongkar-bongkarin. Ya, produser salah milih orang. Iya. Tapi dia bisa jadi lucu banget di situ. Jadi kan Bapak tahu kan cerita apa? Jadi si orang Trans 7 itu kan mengundang Arya Novrianus, Pak. Oh iya benar. Emang kemahalan budgetnya kan? Iya. Gitu. Balik lagi teman lagi di sana. Gitu. Ya mau aja. Tapi budgetnya segini. Ayolah. Udah gitu saya tuh dari dulu pengen banget ikut uji nyali zaman hari panca. Iya, benar hari panca. Dulu mah pengen banget ikut gitu. Botak. Sekarang udah ganti kan jadi Aiko. Perasaan dia tuh koki ya gitu. Pas ketemu tuh. Oh, sekarang masih ada? Enggak ada. Dulu. Dulu. Itu baru sih, Pak.
Gue masih lama makan banget kan sih, motor. lama 2014, banget itu. 2014. Ya benar-benar. Gitu, waktu itu Aiko loh. Aiko bukan cuma jago masak tapi dia bisa juga asal keren gitu. Orang lagi direndahkan, ya Allah. Bahaya banget acara ini. Kan gue udah bukan cuma jago masak tapi juga bisa asal keren. Ya bagus, iya benar. Oh, ya bagus. Berarti Bagus. multitasking. Multitasking. Emang nggak boleh Pak Koki bisa ngerawat gaib? Bisa, Pak, bisa lah. Orang saja tukang sepatu kan. Terus bener nggak ada gangguan-gangguan di situ ya? Banyak Pak. Gangguan dari kru-kru yang pakai baju. Iya. Gitu. Ya itu kan bagian dari art ya. Iya, iya, entertain. Kan tempat jadi mata stand up kan gitu kan. Iya. Gitu. Iya. Datang gitu kan. Didemin di sebuah tempat ruangan kosong, ini tutupin matanya gitu. Sepi. Oh, ada suara meja, gitu. Ada suara harimau apa, santai gitu kan. Tiba-tiba datang tuh, set. Kang Reja udah giliran. Iya. Gimana? Udah takut nggak? Belum. Aduh Mas Reja tolong takut dong. Tolong takut dong Mas, ini kita live nih udah ngebangun ini yang tadi aja sampai kesurupan, udah mengerikan banget. Kalau tiba-tiba Kang Reja muncul begini, ya tolong takut. Live nih soalnya ya. Live nih. Masih di dunia lain tuh live Hancur tuh. dong gitu kan. Terus ya, oke saya akan usahakan setakut mungkin sebenarnya gitu kan. Gitu. Terus di sini tuh ada nakal kan. Ayo dong suruh saya kesurupan dong gitu. Biar saya bisa naikin budget nih gitu. Iya, benar. Gitu. Oh enggak, ternyata nggak ditawarin kesurupan. Kalau ditawarin saya bisa acting kesurupan kan. Iya, benar. Budget benar, naikin tuh. benar. Asik kan. Iya. Gitu. Iya, sesuai budget. Sesuai budget. Sesuai budget, benar. Makanya kan kalau bicara serem nggak? Ya lebih sereman kekhawatiran rating produser daripada hantu di sana. Iya sih, benar sih. Reputasi bisa nggak diperpanjang kontrak itu masalahnya. Iya. Proyek gagal. Aduh. Gitu. Tapi itu dulu seru banget sih program itu, aku nonton lagi. Seru, beneran. Beneran. Gua tunggu ini part-part momen-momen yang serem-seremnya. Emang ngeselin sih Kang. Udah ditungguin lama, mana seremnya kagak ada. Ya salah tuh, emang bener. Harusnya ya ekspresi gimana, pura-pura pingsan gimana gitu. Iya, tapi akhirnya saya berusaha ya Pak ya gitu. Wah itu ada mata gitu, ada mata muncul, wah besar banget merah gitu. Mungkin begadang dia ya gitu, kayak gitu Pak gitu. Lucu Kan banget. komedi. Bener. Serius. Iya. Kan lo cari dah, lo masukin ada unsur- cuplik-cuplikan. Termasuk Pak 10 uji nyali terlucu katanya. Oh iya, ada di bener. YouTube. Ada YouTube. Ada di Linton, Iya, gelap bener, jangan itu pilihnya ya, kecuali kalau kalian ulang tahun gitu. Ya gitu. Iya, bener. Rantangin dia ceritanya. Iya. Itu suka kadang dilukis hantunya apa gitu kan? Beda lagi Oh beda tuh. lagi itu ya. Oh itu beda lagi. Apa itu yang Leo apa? Iya, toko jalan-jalan terakhir. Iya. Sama Ustaz Solipati kan yang gambar kan. Solipati. Tapi Kak Riza kalau apa namanya kayak ada apa kemampuan yang sekarang dari apa namanya Six Sense apa segala macam itu dipelajari atau emang kayak datang aja apa gimana sih? Kalau sudah pelajari nggak juga sih, Oh juga. karena belum ada sekolahannya kan ya. Ya kan kadang ada gurunya gitu. Dari kecil sih sebenarnya alamiahnya gitu. Jadi kalau saya sebut guru tuh, wah guru saya banyak banget. Termasuk beliau ada guru saya. Bisa nunjuk aja, gue ntar jadi ini. Iya benar. Gitu. Jadi Bukan. Jadi Guru dalam stand up komedi. terframing saya Guru dalam stand up komedi Pak. Jadi pokoknya di titik itu siapapun yang memberikan pengetahuan yang saya belum tahu itu guru. Siapapun yang mengingatkan saya pada kesadaran itu guru. Bahkan anak kecil pun bayi gitu. Berarti apa? Maksudnya yang akhirnya lo sadar, wah ini mah gue nggak sama kayak orang lain nih gitu. Nah itu awalnya tuh gue nggak ngeh Pak. Yang banyak bikin ngeh tuh orang-orang lain. Gimana? Kayak waktu kecil nih. Waktu kecil, waktu itu masih di Garut kan, gitu. Setelah kelas 5, kelas 6 lah, baru ngeh gitu. Kok kenapa ya gue sering dijauhin orang gitu, temen-temen tuh. Gitu. sering ngapain? Dijauhin. Oh dijauhi. Gitu. Padahal kan di sini saya lagi ngobrol nih gitu. Sama baju SD temen gitu, kayak gitu. Kok pada ngejauhin gitu. Ternyata ya banyak orang cerita gitu akhirnya, wah itu aneh sih, dia mau ngomong sendiri mulu kok gitu. Oh, jadi sempat dikira agak ini. Orang gila gitu. Karena lu masih apa? Nggak bisa bedain mana yang Nggak bisa beda apa dulu Pak? Maksudnya gimana sih? Jadi kayak ngelihat gitu diajak ngobrol gitu. Jadi kayak gini nih, misalnya sini ada nih, gitu. Misalnya loh ya. Oh, jadi misalnya berdua jadi berdua jadi kayak ngobrol bertiga di sini gitu. jadi lagi ngomong gini, iya kan ya gitu. Menurut lu gimana? Nah gitu. Oh Kayak gitu. iya.
Nah itu nggak permit maksudnya? Sorry ya kan. Karena dia nggak bisa bedain, masih kecil. Oh. Sadar-sadarnya gimana? Ya awal-awal sadarnya tuh ngehnya itu adalah, oh iya disunat tuh. Tapi itu nggak sadar banget, tapi pas kelas 5 tuh sadar gitu. Jadi ketika misalnya habis pulang sekolah gitu kan suka pergi ke gunung gitu segala macam, sempat hilang juga tuh. Ya, sempat hilang. Iya, perasaan cuma sejam gitu kan, bentar gitu. Tapi ternyata udah rame banget yang nyariin. Berapa hari? Nggak berapa hari sih, gitu kan, cuman seharian. Seharian. Tapi orang-orang udah bingung nih kemana nggak pulang. Kemana? Oh, kata ada temen tuh dia pergi ke sana katanya gitu. Kemana sendirian? Kemana? Gitu kan. Pas aku balik gitu kan. Dari mana? Habis sama temen main. Gitu. Itu di pohon itu gitu kan. Dia nunjukin di situ tuh ada ini, ada ini. Rumahnya segala macem gitu. Nah, ternyata yang saya ikutin, yang saya ajak ngobrol bukan orang gitu. Siapa? Ya makhluk begituan, kayak gitu. Ngobrolin apa? Iya makanya ngobrolin apa? Relate nggak dia sama di kehidupan dunia ini? Nah, ya kan pengen tahu. Dulu mah enggak nih Pak, enggak tahu yang diobrolin itu apa, tapi seru aja asik gitu. Iya sih anak kecil juga kalau kita ingat Kayak mainan apa gitu ngobrolin apa? Jadi dulu tuh diajak main ke tempat ke desanya gitu. Oh. Keren banget lah gitu, desanya itu asik gitu kan segala macem gitu. Nah ternyata itu ada sebuah tempat, kalau sekarang mah itu ya kayak dimensi-dimensi lain lah, kayak misalnya Kota Saranjana, ada apa. Ternyata begitu. Itu Kota Saranjana itu beneran katanya ya? Kalau menurut saya sih beneran. Beneran. Sekarang berarti masih bisa? Ada? Bisa. Ada yang mau modalin saya ke sana, yuk kita bikin ekspedisi yuk ke sana yuk. Masuknya, gue bukannya nggak mau ya, takut nggak balik lagi. Kecenderungan gitu. Nah, Karena yang Saranjana tuh daerah mana sih? Kalimantan. ya. iya. Karena cuma dua Pak, yang nggak balik lagi tuh, antara betah, sama dia nggak bisa jaga rahasia. Oh, berarti apa yang dia dapat di sana harus dirahasiain. Iya. Ketika dibocorin, ditarik apa gimana? Tarik lagi. Ngeri juga kan, sesuatu yang baru biasanya pengen kita kasih tahu kan ke orang. Nah biasa gitu kan, kayak anak Iya. kecil baru punya mainan. Nih, Iya kayak IKN baru kan pasti dikasih tahu ke orang-orang. Yang nggak pamer. Hah? Apa gedung? Di apa Saranjana kok tuh. IKN ini sarang siluman kelawar gitu kan. Kayak gitu. Ada apa di Ada orang kan Ada ngomong orang. gitu. Parah banget. Kelelawar. Parah banget. Karena katanya itu kelawar bukan Garuda. Bukan Garuda. Padahal itu seniman hebat loh yang bikin. Cuma Ya, waktu dan mungkin kan itu budget ada aja. sayap kan. Hmm. Ya sayap Garuda ya mungkin bisa jadi angle-nya lihatnya dari mana, mungkin agak kayak kelelawar mungkin. Iya. Di depan kan. Mungkin bisa. itu apa dibikin garudanya udah nggak kecetit lehernya kan, nggak nengok kan. Oh iya benar. Udah nggak diikuti setang tuh kayak Kaplamio, udah nggak gitu tuh. Jadi udah gini kan, set gitu ke tengah. itu Garudanya lagi ngasih makan anaknya, makannya nunduk gitu. Dari Atau mulut nggak lagi dia lagi nyari mangsa di bawah ada apa kan Iya, bisa. bisa kan gitu. ngeri. Iya, Ya. 4 orang lah palingan. Coba lagi nggak Pak obrolan tadi? Waktu kecil itu. Tapi aku sebenarnya penasaran pengen ke IKN kan. Kayaknya kalau baru denger doang gitu kan, kita belum lihat ke sana kan. Ya ntar lah siapa tahu kita diundang kan. Boleh, ayo kita explore IKN gitu. Yang bagus kita bilang bagus sih. Iya. Nantilah 5 tahun lagi aja. 5 tahun lagi. Karena kan udah mulai horor tuh. Kalau nggak ditempatin ya. Tapi kalau ditempatin sih enggak. Iya. Ya tapi kalaupun nggak ada mau nempatin, kasih ke saya aja. Oh iya, sayang kan udah Gila dibikin keren udah juga lo ditempatin. tinggal di Garuda sih. Iya, mana mahal. Itu rumah gua tuh yang ada Garudanya. Keren sih. Keren kan? Gampang kan nyarinya kan? Kayak gitu. Gue sih nggak di atas apa-apa. Yang udah invest di sana kan mikir keras juga masalahnya. Iya, makanya kalau di Jakarta nih Pak, banyak banget Pak rumah yang ditinggalkan gara-gara angker, horor, banyak hantu. Kalau ditinggalkan gara-gara sengketa, ya gue bisa terima lah ya. Tapi kalau ditinggalkan karena horor, itu sayang Pak. Padahal kan ngebersihin mah gampang. Disapu. Iya betul, dipel bisa gitu. Nah, nih, Mas Mek nih nggak tahu juga. Lu katanya pernah mati suri juga ya? Pernah. Itu umur berapa? Mati suri. Nah, tahu umur berapanya tuh ketika diklarifikasi ke orang tua, Pak. Gitu. Awalnya tuh gua nggak ngeh itu mati suri. Jadi kayak mimpi gitu kan. Tapi mimpinya pas gini kok kelihatan mulu gitu ya. Kelihatan mulu gimana? Si kejadiannya, inget. Oh. Gitu. Nah, itu yang diceritakan di Karma sama di acara yang tadi Ustadz Danu tuh. Bawa saya dibawa sama 2 sosok, Yai sama harimau. Gitu. Terus ditinggalin di langit keberapa ceritanya tuh ya. Terus mereka tinggalin, pas mereka tinggalin tuh mereka kayak diskusi, terus balik lagi, oh ya udah belum waktunya ya, biar dia milih sendiri gitu. Balik lagi, pas balik tuh datang ke rumah, ngeliat tuh udah ramai Pak warga.
Oh, gitu. udah ngumpul. Udah rame, bapak lagi kayaknya lagi adu mulut gitu kan sama ada yang pakai peci gitu kan. Macam-macam. Terus pas lihat ke sebelah sana, toko nih ada sosok kecil dikafanin. Gitu. Pas dilihat samperin, lah saya nih. Gue. Gitu. Masuk lagi gitu. Dan katanya pas bangun itu makan ngabisin 10 kue serabi gitu. Lapar bener. Lapar banget. Oh iya, bener. Nah itu pas ditanyain tuh, baru kayak misalnya apa? Oh yaudah deh Pak, ini udah waktunya dikasih tahu. Gitu. Nah itu proses waktu udah dinyatakan meninggal dan udah dikafanin siap dikubur. Tapi bapak bersikeras enggak, dia anak belum mati. Gitu. Jadi dari kecil ternyata gitu, dari umur nah itu 2,5 tahun Pak ternyata katanya. Oh itu katanya, kata Bapak berapa lama itu proses masih mati surinya itu? Berapa lamanya sih nggak detail ya, tapi udah semua sepakat mau dikubur, udah dikafanin kan. Anjir. Gitu. Nah terus dari 2,5 tahun itu sampai 5 tahun, ada istilah namanya dikebobingungin, kebobingung, kayak diruat lah. Oh, diruat. Gitu. Makanya dianting kan ini masih bolong nih yang kanan. Nggak kelihatan. Nggak kelihatan ya? Oh iya. Coba ada anting mas nggak? Biar saya pakai nih. Gitu. Jadi dulu itu gitu Pak, karena nggak bisa bedain, sempet hilang berapa hari tuh katanya dulu tuh. Gitu. Enggak, itu diruat di anting biar apa? Katanya Katanya. waktu itu biar ngunci agar sadar pada kenyataan, nggak terus ditarik ke dimensi yang lain. Gitu. Karena pernah hilang berapa hari kalau waktu kecil tuh. Gitu. Dulu tuh pulang kayak apa ya? Kalau sekarang PAUD kali ya gitu. Kata-katakan belajar gitu pulang ya Pak. Yang masih diingat adalah dulu itu main ya kan, nyebrang tangga gitu, tangga dari bambu gitu. Terus wah lihat ada ular lucu banget, gede-gede lagi gitu. Ular gede-gede lucu banget. Anak kecil kan nggak tahu kan. Iya, kan serem. Karena ularnya baik waktu itu, baik set gitu. Terus waktu itu cantik kayak apa segala macam, terus main sama ular gitu. Di lingkungan itu terus bentar doang gitu. Karena udah berapa hari-hari. Pas balik main kemana itu, main ke sana rawa ini gitu. Wah udah langsung. Makanya ganti nama banyak gitu. Kalau teroris punya 6 nama, saya punya 16 nama gitu kan. Minder teroris ketemu saya tuh, lebih banyak saya namanya. Gitu. Apa aja? Karena sekarang udah rahasia, jadi rahasia. Pokoknya yang tahu nama saya sesuai KTP hanya pemerintah dan yang orang transfer ke rekening saya. Tahu itu pasti. Ya kayak jadi kalau Anda pengen tahu nama asli saya, transfer ke rekening. Iya. Kan dulu yang rame tuh Deddy Corbuzier, namanya apa? Deddy Cahyadi. Deddy Cahyadi. Itu awalnya di situ dari kecil pas mau entertainment, wah ini namanya nggak komersial banget, nggak menjual gitu kan. Gitu. Akhirnya udah ganti nama. Gitu. Akhirnya si nama yang depan itu Pak, akhirnya tuh jadi nama asli juga, cuma nggak tercantum. Gitu. Nama panggung. Jadi nama panggung, karena nama panggung ini udah dipakai zaman STM gitu. Dipakai nama depan Reza itu. Sekarang telah menjadi lautan. Sekarang ada cerita-cerita itu di buku itu. Nah, tapi ini di buku ini ditulisnya di tahun 2002 sampai 2017. Ini buku yang keberapa ini? Ke-1, ini anak pertama. Kenapa mesti dipaketin gini? Dari situnya, dari penerbitnya gitu. Oh, emang harus biar ada effort ngebuka gitu. Nah, gitu, biar ada usaha ya kan. Itu penelitian pribadi, terus penelitian ke tempat-tempat juga yang dimimpi ternyata ada. Lempar ya, sorry. Tapi itu dibikinnya formatnya ini novel, Pak. Sebutnya novel fiksi gitu. Tapi beberapa yang udah baca gitu kan. Kayak misalnya akhirnya ada metode tuh. Kalau mau baca buku ini gitu kan, mau dapat petunjuk gitu kan. Cukup nafas dari hidung, lembut gitu ya. Lembut aja. Terus buka asal. Kata atau kalimat mana yang tiba-tiba tertuju ke situ, itu petunjuk untuk di masing-masing gitu. Aku biasanya kalau buku tuh aku baca ininya dulu, sinopsisnya dulu. Pasti. Saya juga gitu dulu. Ke toko-toko buku buat baca sinopsis, belinya nggak jadi gitu. Dari sinopsis udah ketahuan. Itu perjalanan 60% sih pengalaman pribadi, 40% pakai kaidah penulisan buku fiksi, novel. Rencananya mau trilogi, Pak. Dimensi Astra, ini dimensi mimpi, dimensi Astra, ini hanya pure bercerita mimpi, pengalaman termasuk deja vu segala macam di sini. Dirangkai ceritanya aja gitu. Di buku kedua baru diterangkan. Kayak misal contoh kayak tadi, ada kiai, ada harimau. Gitu. Nah, harimau itu apa simbolisasinya? Esensinya apa? Kenyataannya apa gitu. Apa tuh? Jadi gimana? Jadi kayak gini, contoh harimau. Kayak kodam tuh Pak. Hanya mengetahui bahwa nenek moyang kita, leluhur kita tuh nggak pernah mengenal istilah kodam.
Karena kodam itu berawal dari kedam. Kedam. Itu nama energi. Kedam. Nama energi di Thailand. Jadi dulu ada biksu dari Thailand datang ke sini, gitu. Nah dia tuh kenapa kodam kok adanya harimau, naga, nggak ada kecoa kejengkang? Iya, rawa rontek. Apa? Nah gitu. Karena awalnya tuh harimau mewakili bumi, naga mewakili langit, gitu kan. Terus dalam kebuasan mewakili si ego, si nafsu yang ada di diri kita. Oh. Cuman memang digambarkan sebagai simbol, terus pakai tulisan Thailand dulu tuh. Cina. Thailand. Cina nggak sih? Kayak huruf Jawa ya? Thailand. Ya Thailand masa jauh Jawa. Iya, Hurufnya mirip. Iya, fontnya Ya, mungkin. fontnya mirip, betul, fontnya mirip. Nah, mereka datang ke sini untuk klarifikasi karena nenek moyang kita ternyata lebih mengetahui soal itu apa, seperti apa kenyataannya. Nah, datanglah dari bangsa yang lain nih, dari Timur Tengah. Akhirnya jadi kodam, dari pendamping. Oh. Makanya ada kodam leluhur, kodam ilmu, gitu segala macam. Jadi itu adalah simbolis ya. Simbolis. Basicnya simbolis. Makanya kalau kita lihat kok nggak pernah ada kodam cecak buntung gitu. Gitu, nggak ada kecoa kejengkang atau apalah kupu-kupu, nggak ada kan. Ya, toke apa? Toke gitu. Pasti harimau, ular, naga gitu. Gitu. Masih energi sebenarnya. Energi kan dikasih nama dari sana juga kan, energi itu dari barat atau Inggris. Di kita mah sebutnya aji atau daya. Kalau dalam Sanskerta sakti. Ada sakti mandraguna. Nah, gitu. Oke, buku pertama trilogi dimensi. Artinya bakal ada buku selanjutnya. Ada buku keduanya. Ini kan dimensi mimpi. Benarkah terjadi atau hanya bunga tidur aja? Maksudnya gimana sih ini? Jadi selama ini kan dalam umum dunia, mimpi itu selalu ada berkaitan kan gitu. Kayak misalnya di agama aja, ada nabi yang bisa menerjemahkan mimpi, gitu kan. Di kita juga ada dari mimpi. Yeah. Terus dari situ awalnya tuh karena mengalami, tar dulu ini mimpi tuh sebenarnya gimana gitu kan. Terus nyari juga referensi dari Sigmund Freud kan, gitu. Bahwa mimpi mah hanya luapan yang muncul dari alam bawah sadar ketika dalam kenyataan kita belum selesai nih. Ada penasaran, ada kasus yang belum selesai, keinginan, harapan muncul Jadi mimpi. gitu. Nah, tapi kalau hanya itu, kenapa gitu di ranah kepercayaan keyakinan atau agama dan di bangsa kita itu ada dari realita gitu, malah dari petunjuk. Berarti Lambang kalau orang Jawa gitu. nah, lambang berarti kan bukan hanya bunga tidur nih. Berarti ada korelasi dengan kenyataan. Contoh kecil aja, mimpi basah. Oh, real itu ya. Gitu kan ya. Benar. Tapi nggak ada salahnya sih kayak Sigmund Freud adalah kayak gitu. Disambung, iya sih. Karena kalau mimpi basah berarti kan berkaitan dengan hormon. Karena kita tuh secara alamiah, hormonal kita tuh dalam berapa hari sekali memang harus keluar. Kalau nggak keluar, maka secara alami keluar lewat mimpi. Benar. Nah, perkara sama siapa di mimpi tergantung kita angan-angannya sama siapa. Gitu. Kalau nggak dikenal nih, udah itu alami. Tapi ada yang merupakan petunjuk, akhirnya dari situ nemu, oh ada bunga tidur, gitu, ada merupakan petunjuk atau indikator diri nih. Ya. Jadi apa yang udah terjadi sama yang mau terjadi, gitu, buat barometer kita nih, memperbaiki diri, mengenal diri, gitu. Ada juga yang merupakan, kalau disebut kayak mungkin di ranah agama Islam kayak firman lah, wahyu, gitu kan, atau dawuh fisik di kita mah, gitu. Ternyata ada yang seperti itu. Ada mimpi apa nggak yang lo ingat, Mas Mike? Yang masih teringat mungkin. Karena ada mimpi yang kata kita 90 menit udah lupa tuh. Aku ada pernah yang masih tuh ingat terus. yang apa tuh namanya? Mimpi di atas mimpi itu aku pernah ngalamin. Lucid dream. Lucid dream, keren. Keren. Nah, tapi apa yang aku mimpiin lupa. Nah, jadi itu aku kayak aneh banget, jadi kayak pas bangun tuh kayak gitu, kayak ngangong gitu. Ya termasuk situ lucid dream tuh. Jadi kan Itu gimana sih? akhirnya mengenal kayak apa? lucid dream, Lucid atau mimpi sadar lah gitu ya sebutannya. Jadi kita dalam mimpi sadar nih, Lagi gitu. mimpi. Kita bisa kontrol mimpi kita. Iya, bener. Itu banyak yang nggak bisa. Sama kadang pernah suka dejavu. Ya. Jadi kalau misalnya aku duduk di dimanapun gitu ya, tiba-tiba gue kayak pernah ngalamin kejadian ini persis gitu. Gue inget-inget, gue sadar kalau ini dejavu, realnya ya gue sekarang di sini gitu kan. Tapi kayaknya aku pernah ngalamin persis kejadian ini. Gitu. Bahkan kadang sampai levelnya gini. Nih, kalau nggak salah di sini ada ini. Ah, bener gitu.
nggak pernah ya, tapi gue pernah Ya. sampai posisi gitu yang Gitu. ini gue pernah di sini nih, kalau nggak salah di sini ada ini, terus misalkan gue jalan ke situ, tuh kan gitu. Ada. Ada Nah, yang buku ini tuh sebenarnya campuran dari mimpi, deja vu gitu kan, sama kenyataannya. Oh iya, makanya Niji bilang ya kan. Mimpi adalah kunci. Lumayan tuh royalti dapat ya kita ya. Gitu dari situ. Makanya awal dulu tuh kayak deja vu, catet gitu kan, tanggal berapa, jam berapa, ngalamin apa, kumpulin. Ternyata itu puzzle, Pak. Oh. Sampai akhirnya kayak misalnya, oh kalau deja vu apa? Oh berarti kita sudah on the track nih dalam kehidupan, menjadi sesuatu yang tepat. Sesuai tracknya. Apa lo mau nanya mimpi apa tadi? Nggak ada. Kayak bunga tidur aja, Lu bunga bilang, tidur gitu. Gitu kayak pengen ngomong. Ada tandanya bunga tidur itu. Apa tandanya? Ya lupa. Lupa, 90 menit lupa. Lupa. Tapi kalau mimpi dapat tunjuk 3 hari, Pak, masih ingat detail. Minimal 3 hari minimal. Terus ada mimpi nyambung, tapi ingat. Nah, itu mimpi nyambung, ingat. Itu tertuang di situ. Tertuang di situ. Ini ada di Ingat. buku sini semua. Ada di situ. Oh, cerita lo yang mimpinya nyambung nih dari awal Nyambung. sampai akhir. Sampai ke deja vu nyambung. Heeh. Gitu pas lagi gini gitu kan. Set. Loh kok ini kan yang di mimpi kemarin. Apa aja yang momen yang anjir kok ternyata ini nih. Nah, coba biar jelas di isi buku itu. Yang wah anjir kok bisa ke sini. Gini, Pak. Waktu itu ini kan berawal dari gua di negara Padang tuh. Ciwidey. Negara Padang. Ada Gunung Padang, Cianjur. Cianjur. Negara Padang. Awalnya mah ketidaksengajaan dulu awal ke sana tuh belum terkenal kayak sekarang tuh. Jadi waktu itu ikut sebuah kelompok gitu kan, jemaah ke sana, mau ke sana tapi nggak boleh. Akhirnya bapak tuh, yaudah kita pergi sendiri aja. Bapak tahu emang? Tahu naik motor. Tahu sot. Nyampe-nyampe bukan ke Gunung Cianjur, Gunung Padang. Gunung Padang yang sekarang itu kemarin diteliti Megalitikum. itu megalitikum yang gede itu. Tapi nyampenya malah ke negara Padang, Ciwidey. Nah di situ ada sebuah batu besar yang kayak membentuk lengkungan kayak goa. Di situ diem. Nah diem di situ waktu itu kan belum tahu apa ya, belum tahu meditasi, samadhi atau apa belum tahu. Bapak merem sendiri ya, nggak bisa tidur gitu kan. Terus nggak tahu jam berapa, tapi antara jam 2-an ke sini lah gitu. Lihat si pohon tuh nyala, Pak. Pohon nyala, daun nyala segala macam. Wah, ini bulan purnama kan gitu ya. Logis dulu tuh. Ditengok keluar bukan. Nah, singkatnya adalah sosok perempuan yang di sini gitu, yang nemuin, yang ngaku adalah pasangan saya di jutaan tahun yang lalu, yang di Roy Kiyoshi itu. Salah satunya dia bilang bahwa ya udah, karena nggak percaya ya, ya udah kalau nggak percaya, nanti sebelah sana ada sebuah situs di Cianjur, ditemukan situs yang tua dan bahkan lebih tua daripada piramida Mesir. Ada itu emang ya? Nah, Gunung Padang. Gunung sekarang. Padang tadi yang Ternyata. kemarin sempat rame diteliti. Nah, saya baru ngutu pas 2006, pas itu rame kan, 2006 ke sini. Wah, berarti benar dong yang dia bilang. Terus kalau dia bilang ini benar, muncul ternyata Gunung Padang, berarti yang dia bilang ini bisa jadi benar juga. Akhirnya berentet kan, setelah Gunung Padang muncul gitu kan, ada situs yang muncul dari pesawahan di Jawa Tengah, Jawa Timur, ini gitu kan. Oh, ya udah. Nah itu bersambung, cuman memang nggak ditulisin semua sih di situ. Cuman kayak rangkaiannya aja, gitu. Ada semuanya di Itu sini sih Pak, ya? yang paling kayak, anjir, berarti bener ya? Gitu, karena nyambung sama kenyataannya tuh. Padahal waktu itu kan belum kesana, gitu. belum muncul Belum tahu, juga. Gunung Padang itu situs megalitikum. Gitu. Baru kemarin itu kebuka kan, maksudnya ada penelitian. Ada gitu penelitian, kabar dan lebih tua, lapisannya 10.000 tahun di bawah, lebih tua daripada piramida Mesir gitu kan. Walaupun dari kalangan ilmuwan kita juga membantah itu banyak kan, gitu. Tapi oh ya udah, intinya lah tempat itu situs benar, gitu. Dijual berapa, Kang Isek? Itu cuma 108.000 sih. 108.000 online gitu nggak kayak di Shopee, Tokped gitu? Kalau itu mah dijualnya sama si penerbitnya. Oh, langsung Ada di sama Tokped kalau nggak salah, Tokped apa lupa gitu. Kalau saya kan ini si penerbit ngasih 100 tuh, 100 bebas tuh. Saya mau jual gimana. Nah, tapi mereka juga ngejual gitu kan, terus ada persentase royalti berapa gitu kan, kayak gitu. Berarti itu kalau diceritain detail di buku ini ya, lumayan ada alurnya ya dari ini, ternyata baru plot twistnya terakhir ketemu tuh nyambung semua gitu. Itu sampulnya gambar bunga atau apa ini? Itu kita sebutnya kamandalaan Kamandalaan. atau lebih kasarnya kayak portal. Portal. Portal itu kayak gerbang pembuka untuk kita masuk ke dimensi itu.
Oh. Tapi itu nggak mirip ya, karena kan saya nggak bisa lukis, nggak jago banget. Jadi cari di yang lebih mirip mana ya? Oh ini, oke saya tambah mirip. Sosok perempuannya pun bajunya nggak kayak gitu. Oh iya, ini ada sosok perempuan di belakangnya. Ya. Karena si Siluet. pakaiannya tuh beda banget Pak, jauh banget. Gitu makanya kayak tadi kan kayak misalnya orang Sunda, akhirnya nggak berani saya ngomong orang Sunda, orang Jawa Barat. Gitu karena di titik ini menemukan ternyata yang paling terdekat aja bahasa Sunda dulu tuh gitu yang dipakai universal itu bahasa Sangsakerta atau Sanskerta. Ya kalau Jawa Barat saya juga orang Jawa Barat. Bekasi. Iya. Apalagi kalau ditelusuri ke sana lagi, wah ternyata sebutlah sekarang sebut Sunda itu suku gitu ya. Ternyata bukan suku, itu sebuah bangsa atau ajaran yang dipakai bangsa tersebut. Gitu. Wah, ternyata si huruf aslinya mah mirip kayak Rusia, Pak, hurufnya tuh. Tapi logatnya tuh sama kayak logatnya Cina kalau udah pasti dilafalkan. Makanya udah hilang sih huruf Sunda asli mah gitu. Berarti bener yang dikatakan almarhum Lotrangga. Ada benernya. Ada benernya ya. Ada benernya. Cuman dia Lotrangga terlalu yang depan. bilang apa nih? Ya itu Sunda itu Sunda Empire. Sunda Empire Sunda itu. Empire. Nah, kalau saya mewakili Sunda Amplifier. Oh iya. Nah, jadi di amplify gitu ya, lebih. Ada benernya luas memang lagi. karena dia sebenarnya membaca salah satu prasasti. Yang akhirnya karena dia begitu, prasasti itu dikubur kembali. Oh iya, Jo. Iya. Dan yang perempuannya itu kan yang seperti itu. Yang ada kan disebut siapa tuh? Ratu apa gitu. Ada di atas Ratu Anggar. Orang Gama kan cuman ini aja dia. Apa kayak panglima atau apa dia apa gitu kan. Jubirnya. Ada lagi yang disebut pemimpinnya gitu. Nah, dia dikeluarkan dari strata keningkratan yang di sana. Udah nggak nyampe kita ya. Gitu. Udah Lo tangga mah. Tapi benar, tapi ada beberapa yang benar. iya. Kok tiba-tiba pusing ya? Pusing ya? Perlu nyalain dupa dulu nggak? Wah, asik. Ada bawa dupa. Bawa. Tadi kan udah Buat aromaterapi aja. Aromaterapi. Yang membersihkan anion-anion negatif yang kita hirup. Apalagi polusi banyak kan. Anion apa ion? Kalau ion mah positif, kalau anion itu ion negatif. Oh, baru tahu. Jadi yang mengganggu Robi di sini tuh Anion. positif apa negatif? Nah, kalau kita bicara positif negatif, kita gabung yang nyata ya. Listrik, lampu bisa nyala karena ada arus positif, arus negatif. Kabelnya juga kan, Iya. gitu. Terus ada kabel grounding supaya bisa nyala. Jadi kalau negatif disebut jelek atau buruk, kayaknya nggak tepat deh. Cuman yang ganggu Robi itu pengen kenal aja. Bener. Iya, iseng. Jadi ya. mereka itu kalau misalnya bukan gak niat ganggu, sebenarnya pengen tahu, pengen kenal. Cuman isengnya begitu. Gitu doang. Ah, AC mati. AC mati. AC mana mati? Di kamar lo? Iya. Barusan. Sampai merusak elektronik keren. Aduh, kunci dirusak, AC dirusak, bukannya apa-apa, biaya lagi. itu beneran aja bisa mengganggu elektronik. Iya, Pak. Ada tingkatan-tingkatan energi yang memang kalau istilah di luar negeri ada sebut poltergeist kan. Apa Iya, tuh? bener. Apa-apa? Ini gerak sendiri. Set. Guys. Kan ada tuh di salah satu podcast lain tuh. Oh iya, yang si Pras ya. Pras Teguh. Gelas apa? Teguh. Serem juga tuh. Karena kalau si energi mereka tuh lebih besar, memang pengaruh. Makanya kenapa orang-orang dulu tuh nggak pernah ada listrik. Gitu kayak misalnya listrik tuh mengganggu alam sebenarnya kan kayak wifi, 5G gitu kan. Makanya kalau dibilang kalau orang dulu sakti kenapa sekarang enggak? Ya alamnya aja rusak gitu si energinya. Coba terakhir sini Rob, sini. Sini duduk sini sama Reja sini. 2,000 years later. Di sini lebih dingin loh. Di sini lebih dingin daripada di sini. Tapi kan tadi dibilang lebih dingin kalau kiri sana. Iya. Sekarang gimana? Enggak? Dingin. Masih dingin? Ngikutin sih. Terus? Coba dinetralisir dulu. Lah, lu daripada keganggu AC rusak segala macem, ini yang rugi Mas Mike lo. Iya. Elektronik rusak karena lu. Mungkin kurang unggah-ungguh kali. Tapi nggak apa-apa sih kalau rusak AC, berarti mungkin teman-teman di sini akan dapat uang lebih besar untuk ganti ini. Asal gitu aja. AC-nya jelek sih mereknya. Mela. Makanya pakai ini. Ya, akhirnya positifnya tukang AC laku. Iya. Gitu. Kenapa, Pak? Kok grogi gitu? Dingin. Oh, dingin. Coba jadi Ini yang dipegangnya dingin? Dingin. Oke. Coba.
Nah, padahal kalau secara suhu tubuh, Pak, yang gue pegang ini anget. Yang ini masih ini sama sini. Kalau tubuh mah. Coba tarik nafas pelan-pelan. Wah, ini mah mau di... Enggak, Enggak, gue mah nggak mau gituan, enggak. Iya. Enggak, Pak. Gini. Justru Dia mah curigaan bener. Curigaan banget. suka paling tahu ya, Pak. Gue sama YouTube nggak pernah mediumisasi kan? Nggak pernah. Belum tahu kan dia belum tahu. Karena itu sebenarnya merusak sel, Pak. Gitu. Jadi ini mah hanya menikmati menyadari nafas aja. Hembus, keluarin gitu doang. Dari Coba. Udah, iya. Enggak. pelan-pelan berulang, tenang gitu. Udah. Wah, itu mah enggak nikmatin ya. Mm-mm. Ngerokok nggak? Berulang. Enggak. Oh enggak, pantesan nggak bisa cara hembus setelah untuk ngerokok. Itu kan lembut banget. Kayak nyium bunga deh, wanginya gimana? Enggak ada effort gitu, kayak napas kecil Biasa aja, gitu, aja, kayak- dibuang. Hidup sama buangnya sama, ini mah. Relax. Kan santai tenang gitu. Nah, Buang lewat hidung, tarik lewat hidung. Katanya mau umroh ya kan. Nah. Kenapa? Ngap enggak? Kupingnya agak dengung-dengung gitu. Dengung. Bunyinya gimana? Gitu. Gak sih? Deng. Deng. Oke. Lanjutin. Dinikmati aja, fokus ke nafas aja. Sampai tenang, gitu, nikmat. Nggak diapain. Iya, kuping ini doang sih. Dengung ya? Nah, dengung banget. Ini yang dipegang ini sekarang gimana rasanya? Udah amat. Anget? Iya, tadi dingin banget. Dingin banget? Nggak diapain kan? Enggak. Kan tadi Takutnya dingin. kayak kuya-kuya gitu di hipnotis. ada cerita yang menarik apa di lo di hipnotis? Iya. Enggak kan? Ada apa-apain? Udah aman. Kenapa aja dia selalu di tadi terakhir apa lu dikunciin? Iya. Di Oh, itu. eh, Ya nggak tahu deh, pokoknya bangun tidur tuh kan mau tidur nih pas pulang kan. Aman kan, masuk ron aman, ya udah gue masuk ke kamar ya. Nah habis itu masuk nih, gue kunci tuh, gue kunci cekrek. Nah aman tuh kunci, maksudnya posisi dalam kondisi bagus, maksudnya baik gitu kan. Nah gue pas bangun jam 5 lah ya, jam 5 gue masih megang HP ya, terus setengah 6 baru gitu mau keluar tuh, pengen ke toilet. Lah ini kunci kok rusak gitu kan. Lah kenapa ya, padahal pas waktu malamnya itu pas ngunci itu masih baik aja gitu kan. Pas gue buka, wah ini mah udah pasti nih, gue kan ngerasa wah ini pasti nggak mungkin rusak otomatis kan, pasti ada sesuatu yang ganjel ini kan, gue ngerasa gitu. Nah habis itu wah gimana caranya bisa keluar nih kan gitu kan. Gue lewat tuh jendela, lewat samping tuh muter. Ya tapi nunggu sepi dulu, karena kan di jendela tuh ada ibu-ibu lagi pada nyapu tuh, takutnya kan teriak maling-maling kan. Iya, Gue benar. kena. Iya. lalu lu keluar. Iya keluar, merayap tuh. Lah setiap jendela kayak pegangin, ini dikunci enggak, setiap merambat gitu. Sampai pojok ada tuh satu jendela. Wah, alhamdulillah banget tuh ada jalan keluar gitu kan. Nah, pas gue buka, masuk. Pas gue ke kamar, itu kan gue bawa kunci tuh kan, ada serep 3. Masuk, gue cetek, bisa. Cuma yang di dalam doang yang rusak, kan aneh kan. Di dalam doang yang rusak. Terus tadi Asek Nah, pas tadi kan kita di sini ya ngobrol-ngobrol lama, kan gue nggak masuk kamar nih sore kan. Iya. Pas mau maghrib masuk, lah kok AC mati. Gue kan nyala, cuma kipasnya mati. Kipas yang itu loh yang Kotor kali, banyak debu jadi macet. Mati itu. Kan padahal pagi aja masih dengar suaranya, maksudnya masih kenceng. Kenapa mati kan? Itu udah nyicil loh, maksudnya dari kayak pintu, AC, apalagi nih, maksudnya kan aduh. Kayak ada yang ganjel gitu kan. Kang Reja menyikapi permasalahan Robi. Ini mah real aja ya. Iya. Gak ada. Maksudnya nggak ada soalnya kan Pusing dia.
Mungkin juga ini pertanda tiba-tiba Kang Reja datang ke sini kan. Iya, Apa emang karena Kang Reja mau datang ke sini jadi baru satu. Ya itu mah Pak Apa? si energi badan gitu, kenalan sama energi sekitar. Gitu. Dia kuat juga kali ya. Hmm? Dia kuat juga kali ini dia. Sebenarnya kan kalau dia track gitu kan. Pasti dari jalur ibu juga ada yang bisa. Paman sih yang bisa. Paman dari mana? Paman dari keluarga gue. Ya pasti masa keluarga tetangga. Biasanya dia tuh kalau paman adeknya siapa? Iya, Paman dari adeknya ibu, siapa? bapak. Dari ibu. Dari ibu. Dari ibu ada kan? Ada. Bener lagi, mantap. Terus? Apa nih? Iya apa? Kenapa paman lu? Oh, maksudnya dia. Kalau kakek, ingat nggak kakeknya dari mama? Ingat kan baru meninggal tuh 2019 sampai 18. Oke. Lama sih. Kalau kakek sih nggak ada. Deket tapi deket sama kakeknya? Deket. Kenapa? Ada apa? Ketawa? Enggak. Ikut aja tahu aja. Ya, Kang Reja mau bukain mata batin lu. Nggak usah lah. Ya gawat. Iya gawat. Daripada muka mata batin, mending buka mata pencaharian. betul. Ya tuh? Nanti pas mandi nengok ke atas siapa itu kan? Janganlah. Lu bisa dikondusifin nggak tuh yang begitu-gitu? Bisa. Supaya tidak rusak lagi barang-barang di kamar dia. Ya, tidur kepala nggak ada mana? ya kan? Niatnya- Rasa sebelah, Enggak. ntar rasa sebelahnya lagi. Niatnya sih mau pindah ke ruang editing nih, gue tidur rumah situ tuh. Oh jangan, ntar rusak lagi yang di situ. Serius gue udah rencana, kok dia udah izin ya. Iya. Udah ya. Jangan ntar. Yes, kemarin aja komputer udah rusak. Mungkin bisa jadi pembuktian kalau dia pindah rusak lagi, dia masalahnya berarti. Iya. Awalnya juga di situ juga udah rusak. AC itu iya. mati AC karena itu gue juga mungkin ya. Gue kan katanya yang Mas Maafin kan bilang, "Ini AC kemarin nyala kok mati lagi gitu kan." Mungkin pengaruh kali ya. Gue kan masih tidur di situ tuh. Ini kan dingin lagi nih. Enggak sih. Oh gini-gini soalnya. Oh, ini AC. Oh AC. Bukan AC. bukan. Udah, ya begitu aja. Apalagi Oh ya udah ya, gitu aja ya. Mike? Itu aja sedikit lah intermezzo. Lu episode perdana Udah. ngomongin horor. Udah kembali lagi Anda. Kang Isa, jadi tadi apa poinnya? Maksudnya kita tadi kan kayak cuma mau kenalan atau apa gitu doang atau gimana? Jadi poinnya mas sebenarnya mas sih makhluk yang begitu bukan berarti nggak ada. Ada, tapi kebanyakan itu hanya refleksi dari keyakinan-keyakinan sugesti-sugesti yang ada. Hanya terbentuklah itu. Padahal semuanya berupa energi sebenarnya mah. Gitu, baik energi yang masih hidup atau energi yang meninggalnya tidak kembali ke alamnya atau ke tempat seharusnya. Gitu aja. Tapi apapun itu yang terjadi, tetap koridornya adalah ke siranasi akal gitu. Tetap dilogiskan. Gitu. Karena kalau kita tertarik dan fokusnya ke arah yang ke situ, makanya terjadinya begitu. Tapi bukan berarti nggak ada ya, gitu. Ada, gitu. Makanya kalau di perjalanan dulu dari kecil segala macam, ya udah bisa nggak bisa bedain ini segala macam, gitu. Makanya karena melalui tahapan-tahapan begitu, oh yang begitu ada. Tapi kebanyakan hanya refleksi dari bentuk si pikiran yang nggak seimbang atau si perasaan yang nggak seimbang, hanya muncullah seperti itu. Energi kan, hukum energi itu kekal ya, artinya Kekal. nggak hilang kan? Nggak hilang, Nanti bisa hanya berubah bentuk kan berubah gitu. bentuk. Karena si pikiran manusia itu ketika kita meninggal, kalau pikirannya masih kejebak kekhawatiran, takut, gitu kan. Nah itu akan bercampur dengan energi murni, gitu kan. Si energi murni ini kecampur dari energi yang seimbang aja di makhluk-makhluk tersebut. Jadi makhluk-makhluk tersebut. Makhluk apa tuh Iya, gambarannya nih di sini tuh. makhluk apa nih? yang pengen tahu Robi? Perempuan atau laki-laki kan? Nah, kan biar lebih jelas mah tadi kan mau dilihatin nggak gitu, biar ngeliat sendiri. Iya. Sebentar aja, ntar ditutup lagi. Nggak kan kalau misalnya Andika deh, Andika. kalau gue yang nyebutin kan jadi suges. Iya, soalnya Andika belum pernah, jadi biar Kalau ini. udah pernah nih coba Dik. Nah, coba deh, Nyoba nggak? deh. Nggak usah lah, nggak usah ya. Nggak usah. Panjang ntar. Ya anggaplah dia tidak tersuges, kita semua tidak tersuges. Ya. Nah, apa tuh
ya mau diusir juga mungkin kita berdampingan kan nggak biarin usah, aja kita masih gitu. kasih aja Kasih sama aja. Mereka lebih dulu daripada kita kan? Iya. Nah, berarti kan boleh dong kasih tahu apa. Ya di sini tuh yang ini paling kalau kita bicara nenek moyang leluhur gitu kan. Nah di sini salah satu nenek moyang itu di sini tempatnya dulu. Iya sih bener. Di gudang kan itu ada 2 tuh. Maksudnya kan ada yang katanya Pak Miko itu bilang apa? Yang sebelah sana gitu ya? Iya, di otak-atik tuh gitu Oke. kan. Mungkin ada sangkutannya sih peninggalan mungkin. Barang properti katanya itu sisaan lama Properti siapa? yang dulu Iya. Kuncinya dikasih nggak? barang antik Enggak dikasih, yang punya doang yang punya. iya Nah, Nggak apa-apa aja, keluarkan aja nih kita mah biar asik aja konten ini. Apa tuh? Ada sangkut pautnya nggak? jadi memang iya titik energi yang paling kuat emang di sebelah sana. Iya. Karena itu juga sering dipakai tempat sebutlah kontemplasi ya. Kontemplasi dan energinya juga besar. Jadi kalau orang-orang yang lemah mental, si daya raganya kurang, gitu ya bisa pingsan, bisa kesurupan atau apa segala Iya sih, macam. Bener. Kalau misalkan kita sendiri nggak kuat, kita bisa pingsan, kalau nggak kita bisa kesurupan, bener. Kalau kita nggak bisa nahan rasa takut yang ada di sini nih, bener sih. Itu kata siapa tuh? Aku sendiri. Oh, kirain udah konfirmasi sama warga setempat gitu. Kirain. Dia berpikir kayaknya kalau si Robin ini tadi ngomong berpikir kalau kayaknya gua nggak fokus atau nggak kuat-kuat, dia mungkin lebih itu Ya, lagi. dan pasti ada alasan kenapa ditutup nggak boleh dibuka kan? Iya. Kuncinya diambil pegang kan? Gitu. Saya bilang sih ini karena itu ada barang-barang apa sih apa sih properti gitulah. Ada properti pribadi Bukan lah. properti apa sih namanya? Peninggalan. Barang-barang pusaka. yang kayak buat makanan itu apa namanya? Piring, sendok, apa itu Sendok. namanya? Ada memang ada banyak. Perabotan. Kalau nggak salah gitu kan ada lukisan di situ. Bener, banyak banget. Benernya gitu. Bener. Berarti lu udah pernah tahu dari mana? Lah kan lihat, Oh, lu ada pernah yang dikasih kelihatan. buka? Bukan, jadi ada yang pernah yang benerin tuh, benerin lampunya kan pada mati tuh. Iya, Nah, pasti dia nggak bisa pakai lampu lihat, pasti. Itu kan lihat ada karpet apa gitu. Ada emang lukisannya. Kelihatan dari jendela. Dari atas atap, dari atap dia naik ke atas. Oh, lihat, iya, Pas masang CCTV. Maka tadi kan hanya kan waktu di over sebelumnya. dari atas kelihatan. Dia kepo kan, ini ruangan apa sih gitu kan dia dari atas. Katanya ada lukisan. Plafon. Katanya ada lukisan. Lukisan cewek ada? Nah nggak tahu deh. Nggak tahu. Tapi lukisan ada ya? Hah? Lukisan ada ya? Ada kayaknya. Terkonfirm berarti. Tapi di sini tuh emang bukan banyak lukisan sih, kaligrafi itu banyak. Pasti kalau kaligrafi karena orang-orang yang dulu di sini memang dia Islamnya kuat. Iya benar. Islami banget Pak gitu dan dia termasuk kalau disebut orang soleh lah. Nah itu confirm dari ojol yang aku pas pulang kemarin yang aku cerita. Oh ini di sini Pak dulu orangnya suka berdharma, sodako kayak gitu. Oh iya Pak, oh iya ini namanya Pak ini gini. Aku nggak nanya padahal dia cerita aja tiba-tiba. Dia udah naik haji gitu. Kayaknya udah. Pak Haji gitu. Bos. Terus ini sengaja tinggalin disewain dia pindah kemana gitu atau gimana? Kan kayaknya sekarang udah ninggal ya, tinggal saudaranya gitu. Oke. Anaknya di Cikarang. Oke. Gitu sih. Ya ini sewain ya, karena anaknya juga mau nempatin ya. Mungkin. Oke. Kalau diizinin mah ya kita buka situ ya. Oh itu tempat itu. Ya nggak diizinin sih. Kemarin kan itu sebenarnya mau kita pakai tuh tempat. Iya. Setelah bajak orang kan. Tapi nggak apa-apa udah kita confirm kan ada lukisan ada ya udah. Nggak diizininnya Iya. sama siapa? Yang punya. Yang punya anak-anak keluarganya. Anaknya. Emang dia bilang kayak gitu. Karena ada kaitannya dengan ruangan itu dengan Pak Haji tadi meninggal gitu ada kaitannya. Oh. Gitu. Ya sebutlah kalau di istilah tasawuf dulu tuh tempat tawajuh. Oh dia apa sih namanya? Berspiritual melalui jalan agama Islam gitu di sana. Jadi kumpulan energi pasti di sana. Berarti energi positif dong itu. Yang tergantung kita. Oh tergantung. Positif negatifnya mah gitu. Oh iya benar. Tergantung kita. Ya kayak tadi kayak kabel listrik gitu. Ya tadi itu ya Gitu. analoginya ya. Karena kan kita butuh energi positif, butuh negatif. Yang tidak butuh adalah energi yang berlebihan. Jadi kalau misalnya buang energi negatif, oh berarti energi negatifnya kelebihannya di badan. Oh, iya. Karena kalau di raga, ini kiri itu negatif, kanan positif, gitu. Makanya kalau di teman-teman agama Hindu saudara gitu kan, oh sini Parwati, ini Siwa gitu kan, satu.
Nah itu kenapa salam kita tuh gini pasti. Salam. Karena ini saklar nih, penyatu, positif negatif, tek, gitu, penyatu, supaya nyala gitu. Oke. Gitu, keren sih Pak Haji sini keren. Jadi dia anak tasawufnya keren. Sampai mengenal 7 latifah di diri gitu. Hah? Apa tuh? Ada det tasawuf ada. Latifah. Latifah. Apa tuh? Titik-titik, Bahasa yang titik-titik, bisa bahasa Islam. dipahami. Sebutnya titik-titik energi ya. Oh, titik-titik Gitu kalau di Islam mungkin saudara yang lain ada cakra. Oh. Kan ada cakra iya, mayor iya, gitu, iya. ada cakra minor gitu. Dan dia termasuk meneliti dari kalau itu hadis apa lupa gitu. Yang kayak man arafa nafsahu faqtabarubahu, man arafa rabbahu faqala jahilu. Berarti siapa yang mengenal dirinya, dia mengenal Tuhannya. Oh. Berarti siapa yang mengenal Tuhannya, dia akan menjadi bodoh atau bijaksana, nggak tahu apa-apa. Terus dia meneliti nih, Allah lebih dekat daripada urat leher dengan lehernya. Nah itu, Urat nadi itu. urat nadi dan nadinya, gitu. Sampai ke sana beliau tuh, Wush, tinggi banget ya, dalam banget. keren. Widih. Makanya wujudnya adalah ya itu sedekah dan maksa pun baik banget. Makanya warga sini pasti kehilangan banget dia nggak ada. Oh, iya itu ini Pak ojol yang bilang ojek, aku pas pulang naik ojek tiba-tiba ini dia tiba-tiba aja nyeletuk cerita kayak gitu. Oh iya bang, gini gini gini. Tapi dapat info kemarin katanya kan ini udah lama ditinggal. Kayak ada orang manggil gitu. Kayak mampir. Oh iya dia juga tadi sempat bilang ya Rob gitu ya. Bukan hanya Rob, tapi sebelum kita di sini katanya itu kalau ada orang jualan atau security itu kayak dipanggil. Sering manggil. Sering dipanggil ya. Pas rumah ini kosong. Iya, kosong. 2 tahun 3 tahun kan ini ya kosongnya. Ya. Nah itu kenapa? Itu kenapa? Energi karena Ada yang terjebak sih di sini. Oh. Jadi disebutnya energi yang nggak bisa berpulang, Pak. Gitu. Ya kalau disebut mungkin istilah yang umum gitu kan, gitu sukmanya masih di sini. Karena dia belum selesai dengan dunianya. Gitu. Dia nggak bisa melepaskan kemelekatan dengan dunia, ada kekhawatiran dengan keluarga gitu kan dan lain sebagainya. Karena si Pak Haji juga nggak tahu ya, mungkinnya kalau salah saya mau dimaafkan keluarganya gitu. Karena si Pak Haji juga sering bantu orang. Mungkin Hubungannya? Ya hubungannya ada salah satu, makanya tadi ruangan itu berhubungan dengan meninggalnya. Memang meninggalnya mah jantung atau apa, gula naik, stroke gitu kan. Tapi nggak sampai stroke banget sih. Tapi ceritanya itu sama anaknya. Besok suruh. ada nggak penyakit itu Masa kan? tiba-tiba nanya begitu? Ya gitu. Nah itu kan efek dari kalau kita menyembuhkan orang, gitu kan, atau mengobati, itu kalau kita nggak punya shield pelindung energi dari kita, itu penyakit bisa berpindah si energinya. Energi kemakan, bener nih. Ini apa? Aku pas apa ya? Ada ngasih tahu gitu ya. Kalau ada sesuatu apa sih? Orang sedih atau apapun itu, kesusahan, kita nggak boleh ngambil energi kesusahan kesedihannya itu. Bener nggak sih dikoreksi? Betul. Nah, secara simpel nggak boleh ngambil, terus gimana ya caranya? Sebenarnya gini, pasti semua orang pernah, gue juga pernah. Ya kebawa suasana. Kayak dengar misalnya curhat nih gitu, wah gue dulu curhat ke lu gitu kan, wah apa gue gini-gini. Terus misalnya kalau lu merasa, oh iya kasihan ya, nggak ada gini. Nah itu energi udah berpindah. Berpindah benar. Iya. Gitu. Sebenarnya mah ya, apalagi sampai kita mikirin gimana dia bantu nggak atau apa, itu energi udah berpindah. Simpelnya kayak misalnya kita, wah ketempelan nih. Ketempelan yang paling nyata real adalah energi. Kayak contoh misalnya ketika gue berpakaian seperti ini, pasti kan paradigma orang, apapun pikirannya beda. Nah itu sudah energi nempel tuh. Gitu. Energi nempel. Makanya diusahakan kalau kita tuh kalau masuk rumah gitu kan, cuci kaki, cuci tangan, atau di Islam wudu, ganti baju atau mandi, supaya energi di luar nggak kecampur. Gitu. Simpelnya seperti itu. Nah energi yang udah numpuk gitu kan, itu biasanya jadi sampah. Makanya sebenarnya banyak orang-orang itu keluar kemana-mana bawa sampah. Kayak contoh misalnya di jalanan gitu kan, orang kesenggolnya juga enggak, tapi marahnya luar biasa gitu. Kalau kita marah-marah itu macam-macam gitu. Nah dia tuh itu lagi buang sampah ke kita. Karena tumpukan sampah di dia udah banyak nih. Kita hanya jadi letupan aja atau pematik untuk keluar sampah-sampahnya. Gitu. Nah karena ngeh ke situ, maka akhirnya kan di Desember ini gue bikin kelas bimbingan aktivasi asa kejiwaan. Nah yang fokusnya simpelnya apa? Untuk pembersihan sampah-sampah itu atau daur ulang sampah. Karena kasus ODGJ kan luar biasa ya, mental health-nya. Mental health. Ya dengan tekanan hidup sekarang,
Iya, kan? makanya Orang banyak stres. kalau dari dunia psikolog juga kebanyakan yang pada ikutan sekarang tuh ya hanya curhat terus habis itu dia lega sendiri gitu. Mungkin itu juga ya. Iya. Curhatnya ke psikolog apa segala macam. Didiemin aja tapi udah enakan udah gitu. Makanya siapnya gitu tuh, siapnya dulu waktu yang di sana Pak, yang di Citos kan sempet ya bikin kelas menekung tuh, yang 3 orang. Pasti wawancara, ternyata salah satunya adalah psikolog. Gitu. Jadi kok psikolog ikutan gitu. Ternyata dia balas curhat, konsultasi gitu kan. Ya saya ikutan karena ternyata gitu kan, ketika dia banyak orang datang konsultasi, dia mah lega nih. Sayanya Mas yang menjadi malah kebingungan gitu. Sayanya malah jadi banyak kesedihan, kekecewaan gitu. Bener itu yang terjadi tuh. Tapi aku versinya lain. Dulu kan suka MC nih. Wow, rame tuh. Habis itu guanya yang ngambruk. Iya gitu. Makanya simpelnya mah kalau di rumah punya anak kecil gitu kan. Simpelnya mah kalau kita wakilnya udah umum banget, udah apa segala macam gitu kan ya. Cukup peluk aja anak-anak itu gitu. Jadi jantung ke jantung. Gini, 10 detik aja. Itu pasti fresh tuh. Kerilis. Kerilis. Bener. Gitu dengan energi munisi anak ini. Gitu. Tapi diusahakan kitanya sebelum meluk anak ya cuci kaki, cuci tangan, ganti baju, kalau mandi lebih bagus. Supaya radiasi kita, residunya nggak ke anak. Gitu. Benar. Wah seru ya, menarik ya. Jadi nanti Itu kapan? Desember. 13 sampai 15 Desember. Di mana? Di Gunung Galunggung. Gunung Galunggung mana ya? Di dekat Tasik, Ciamis lah. Jawa Barat. Masih Jawa Barat. itu apa program apa tuh? Itu program yang nanti dirutinkan, jadi ada kelas per batch ya gitu. Nah yang ini ruang raga 1. Pembersihan atau pendaur ulangan sampah gitu kan. Untuk mengenali energi diri, yang arahnya untuk mengenali diri. Gitu. Dan ini kelasnya dibuka untuk kalangan apapun ya. Nggak terlepas agama atau keyakinan apapun. Karena fokusnya gue itu Pak gitu ya, kemanusiaannya aja. Agar kita bisa Bhinneka Tunggal Ika gitu. Iya, terlepas dari apapun tapi humanisnya. Hasilnya dari beragama apa. Tuh, maksud gua tadi Robi kita kasih contoh ke Robi gitu. Dikeluarkan dia sampah-sampahnya itu kan. Nanti off air. Tadi sebagian udah kan, makanya dari dingin jadi panas kan, hangat. Ini masih panas mulu. Masih panas ya, udah nggak apa-apa masih panas. Aman gak nih, ntar gue Aman. pulang semua, apa aja nongol. Nah, kalau Bapak takut begitu, maka muncul ketakutan itu. Iya, karena Suges. Gitu. Apalagi mengingat terus kejadian yang tadi sebelumnya. Enggak sih kali itu enggak. Begitu misalkan ada kejadian kemarin, hari ini udah gue tutup. Wih, Makanya gue masih terus ya kayak gini. Wih, Lama-lama udah tetap kayak ini lama-lama ini kayak jadi juru kunci rumah ini. Itu keren. Pokoknya kalau ngalamin gitu lagi bilang aja, iya saya udah tahu gitu. Saya tinggal sini izin ya, mohon maaf ya gitu. Ada yang masuk juga, gituin, maksudnya gue sapa gitu. Bener nih? keren. Bagus. Udah bestian dia sekarang. Udah bestian. Iya. Ada lagi yang mau promosiin aja buku tadi Buku, terus kelas paling. kelas udah. Gitu. Ya sejauh ini cuma baru dua itu sih kalau Aktif di sosmed nggak? sosmed YouTube nggak terlalu, tapi lebih sering di TikTok sih. Oh TikTok. Obrol. Apa akunnya? Reza Rahasia, Reza Rahasia. 0108, joget juga ada ya betul. Joget-joget juga. Ada joget India gue. Reza Rahasia 108, kalau di TikTok, kalau di Instagram Reza Rahasia, YouTube Media Daya Channel sama Sanggama. Sanggama. Oh Sanggama. Bukan Sanggama. Gitu. Beda ini. Beda Sang. Ya udah. Terima kasih Kang Reza Rahasia dari jauh-jauh dari Bandung. Terima ya. kasih. Main-main ke Bekasi. Ya. Ke Bijak. Bicara Jakarta dari pengalaman dari awal Jakarta sampai kondisi rumah ini. Benar. Ada lukisan, gue jadi penasaran lukisan apa. Pasti ada itu kayaknya. Iya. Kayaknya harus sering-sering ke Jakarta deh. Iyalah. Ya saya juga bisa sering ke Bekasi Lu kalau diundang. Ya, lu main-main sini aja nemenin Robi. Biar dia nggak kepanasan sendirian. Oke, terima kasih sudah menonton sampai akhir di Bijak Bicara Jakarta. Sampai ketemu lagi di episode selanjutnya. Dah.